Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi fungsi atau pemetaan. Nah, apa sih itu fungsi? Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu pada anggota B. Nah, ingat ya, fungsi itu mempunyai syarat. Yang pertama adalah setiap anggota himpunan A itu menghubung atau mempunyai pasangan ke anggota himpunan B. Dan syarat yang kedua adalah anggota himpunannya itu hanya boleh memasangkan anggota-anggotanya tepat hanya satu pasangan dan tidak boleh lebih ya. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh di bawah ini. Nah, di sini sudah ada gambar relasinya. Sekarang kita akan membuktikan apakah gambar ketiga ini merupakan fungsi atau bukan fungsi. Nah, kita perhatikan contoh yang pertama atau gambar yang pertama nih. Di himpunan A, kita lihat apakah dia semuanya mempunyai pasangan? Nah, iya benar, semuanya mempunyai pasangan. Dan kita lihat lagi, tadi kan ada syarat yang kedua. Syarat yang kedua itu setiap himpunan A anggotanya itu hanya boleh memasangkan tepat satu pasangan ke himpunan anggota B. Kita lihat di anggota himpunan A yaitu B, dia memilih lebih dari satu pasangan. Nah, berarti relasi ini bukan fungsi atau bukan pemetaan. Sekarang gambar yang kedua atau relasi yang kedua. Kita lihat nih, di himpunan A dia tepat memilih satu pasangan. Nah, tapi ternyata di sini ada di himpunan B dia tidak dipilih nih, yaitu F. Apakah ini termasuk fungsi atau bukan fungsi? Ini termasuk fungsi. Mengapa? Karena yang kita perhatikan itu ialah di himpunan A, bukan di himpunan B. Jadi, walaupun di sini tidak ada dipilih atau tidak dipasangkan, tidak apa-apa. Yang penting kita perhatikan itu di himpunan A-nya. Sekarang yang terakhir. Nah, apakah ini termasuk fungsi atau bukan fungsi? Kita lihat di himpunan A. Ternyata ada anggotanya yaitu B, dia tidak memilih pasangan ke himpunan B. Berarti ini sudah jelas bukan fungsi. Oke, bisa difahami ya. Lanjut, sekarang kita akan membahas istilah domain, kodomain, dan range. Apa sih yang dimaksud dengan istilah ketiga ini? Jadi, sebelum untuk membahasnya, maka perhatikan dulu diagram panah yang di bawah ini. Di sini ada relasi yang menunjukkan dua kurangnya dari. Ada himpunan A dan himpunan B. Jadi, daerah yang sebelah kiri ini merupakan daerah asal atau disebut dengan domain. Daerah asalnya adalah yaitu yang beranggotakan 2, 3, dan 4. Sedangkan yang di sebelah kanan ini atau di himpunan B ini itu disebut dengan daerah kawan atau kodomain, yaitu 1, 4, 5, dan 6. Selanjutnya di sini ada daerah hasil atau disebut dengan range. Jadi, daerah hasil ini adalah merupakan hasil dari himpunan A setelah dipasangkan ke himpunan B. Jadi, daerah hasilnya yaitu 4, 5, dan 6. Mengapa satunya ini tidak ditulis? Karena satu itu tidak ada yang memilih dari himpunan. Jadi, bisa difahami ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan banyak fungsi dari dua himpunan? Maka perhatikan rumusnya nih. Misalnya diketahui himpunan A anggotanya yaitu 1, 2, 3. Dan di himpunan B anggotanya yaitu A dan B. Yang ditanyakan adalah banyak pemetaan dari himpunan anggota A ke himpunan anggota B adalah, jadi rumusnya seperti ini, B pangkat A. Tinggal kita balik saja ya. Yang tadinya A ke B, jadi rumusnya B pangkat A.
Kita lihat nih, anggota B itu kan anggotanya berjumlah 2. Dan di himpunan A anggotanya itu berapa jumlahnya? Iya, benar, anggotanya adalah 3. Nah, jadi kita pangkatkan nih. B-nya berapa tadi? 2. A-nya adalah 3. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan berapa? Iya, sama dengan 8. Jadi, banyak fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah ada 8 cara. Nah, bisa dipahami ya. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya bisa ditunjukkan seperti ini. Oke, berarti dia mempunyai relasi atau fungsinya itu sebanyak 8 cara. Oke, biar lebih paham kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui himpunan K anggotanya yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6. Di himpunan M anggotanya yaitu A, B, dan C. Sekarang kita hitung nih anggota dari himpunan K itu ada berapa? Nah iya, itu ada 5. Kemudian di anggota himpunan M anggotanya ada 3. Maka banyak pemetaan yang terjadi dari himpunan K ke M adalah, kita masukkan rumusnya, yaitu M dipangkatkan K sama dengan menjadi 3 pangkat 5. Berapa 3 pangkat 5? Iya, 3 pangkat 5 itu sama dengan 243. Jadi banyak pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan K ke himpunan M ada 243 cara. Lanjut contoh yang kedua. Dari contoh yang pertama tadi kita balik saja ya. Banyak pemetaan yang terjadi dari himpunan M ke himpunan K adalah, maka kita langsung masukkan rumusnya, yaitu K pangkat M sama dengan berarti 5 pangkat 3. Berapa 5 pangkat 3? Yaitu sama dengan 125. Jadi banyak pemetaan atau fungsi dari himpunan M ke himpunan K ada 125 cara. Bisa dipahami kan? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita ke korespondensi satu-satu. Jadi, tadi kan kita udah belajar tentang relasi dan fungsi. Nah, sekarang ke korespondensi satu-satu. Kalau yang ini lebih khusus lagi nih dibandingkan dari relasi dan fungsi. Jadi, korespondensi satu-satu di sini yaitu himpunan A dikatakan berkorespondensi satu-satu dengan himpunan B jika setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B dan setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Dengan demikian, banyak anggota A dan B haruslah sama. Nah, biar lebih paham, perhatikan contoh sebagai berikut. Ini merupakan korespondensi satu-satu karena sebelah kiri mempunyai tepat satu pasangan dan di sebelah kanan ini juga tepat mempunyai satu pasangan di kiri. Berarti anggota himpunan A maupun anggota himpunan B itu hanya boleh memilih satu pasangan dan tidak boleh lebih. Oke, bisa dipahami kan? Sekarang kita lanjut menentukan banyak korespondensi satu-satu. Nah, mencari banyak korespondensi satu-satu yang terjadi antara dua himpunan, yaitu rumusnya seperti ini. Misalkan himpunan A anggotanya yaitu 1, 2, 3 dan himpunan B anggotanya A, B, dan C. Banyak korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B adalah, nah maka rumusnya itu adalah N faktorial. Syarat korespondensi satu-satu itu terjadi jika di himpunan A dan B itu mempunyai anggota yang banyaknya sama. Nah misalnya nih, di himpunan A anggotanya berapa? Yaitu
3. Dan B juga anggotanya yaitu berapa? Yaitu 3. Nah, berarti sama kan? Maka tinggal kita masukkan rumusnya, yaitu N faktorial. Maka menjadi N itu apa? Iya, N itu adalah banyak anggotanya. Anggotanya kan tadi sama-sama 3. Maka kita tulis 3 faktorial sama dengan 3 faktorial itu adalah 3 dikali 2 dikali 1. Yaitu berapa hasilnya? Yaitu adalah 6. Jadi banyak korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B adalah 6 cara. Oke, bisa dipahami kan? Nah, untuk lebih pahamnya lagi kita perhatikan contohnya lagi nih. Diketahui himpunan P yaitu 1, 2, 3, 4. Di himpunan Q yaitu 0, 2, 4, dan 6. Maka kita tulis banyak anggota masing-masingnya. Himpunan P anggotanya berapa? Yaitu 4. Himpunan Q juga ada 4. Maka banyak korespondensi yang akan mungkin terjadi antara himpunan P dan Q adalah berarti N faktorial. N-nya berapa berarti? Yaitu adalah banyak anggotanya tadi, yaitu berapa? 4. Berarti menjadi 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Maka hasilnya adalah 24. Jadi banyak korespondensi dari himpunan P ke himpunan Q adalah ada 24 cara. Seperti itu. Oke, di video kali ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti, dan jangan lupa saksikan lagi video-video selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.